Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini akan saya berikan cara-cara atau langkah-langkah untuk konfirmasi dan registrasi bagi peserta PPG tahun 2019 untuk tahap 2. Ya, untuk pengumumannya bagi siapa-siapa yang masuk di tahap kedua PPG tahun 2019 sudah diumumkan ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos untuk segera melaksanakan konfirmasi kesediaan. Karena pelaksanaan atau jadwal konfirmasi kesediaan itu cuma 5 hari saja, yaitu di sini keterangannya adalah tanggal 1 sampai 5 April 2019. Sekarang tanggal 1, jadi masih ada 4 hari lagi ke depan. Silakan pikirkan apakah bersedia atau tidak. Jika sampai setelah tanggal 5 kok belum mengisi kesediaan, maka otomatis tidak diikutkan dalam PPG walaupun di keterangannya sudah sebagai calon peserta PPG, tapi karena tidak mengisi berarti otomatis secara tidak langsung mengundurkan diri dari kepesertaan PPG tahun 2019. Ya, bagi yang sudah siap dan sudah bersedia, silakan langsung saja ikuti langkah-langkahnya, yaitu untuk konfirmasi kesediaan. Nah, untuk linknya sendiri atau alamatnya itu silakan buka di website sergur.id seperti ini ya. sergur.id, jika dibuka nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini nanti ada di bagian atas, laksanakan PPG dalam jabatan 2019, angkatan 1 sudah mulai tahap workshop. Pelaksanaan angkatan kedua akan segera dimulai, itu dijadwalkan tanggal 31 Maret, itu sudah penempatannya, berarti sudah selesai ya kemarin tanggal 31 Maret, dan untuk sekarang itu dilaksanakan konfirmasi dan registrasi. Kalau misalkan mau lihat kemarin lolos atau tidak, misalkan kita itu sebagai calon peserta PPG tahun 2019 tahap 2 atau tidak, di sini dikliknya ya. Nah, nanti tinggal masukkan saja namanya peserta UKG. Nah, contohnya seperti ini, saya masukkan salah satu nomor peserta UKG ya, dan jika di search atau dicari maka muncul tulisan calon mahasiswa PPG angkatan kedua. Ini yang wajib melaksanakan konfirmasi kesediaan kalau misalkan bersedia ya. Di sini terima kasih sudah melakukan konfirmasi bahwa bersedia mengikuti dalam jabatan. Jadi kalau misalkan sudah mengisi nanti munculnya seperti ini. Jadi kalau yang belum, silakan langsung saja di bagian halaman depan tadi ya. Kita masuk ke halaman beranda lagi. Terus bagi yang belum melaksanakan konfirmasi kesediaan, silakan klik di sini atau bisa juga di bagian bawah ada keterangan konfirmasi dan registrasi di sini ya. Nanti muncul form atau keterangannya. Di sini boleh, di atas di sini juga boleh. Saya klik yang bawah saja ini. Saya klik ya. Nah, di sini. Ini adalah konfirmasi kesediaan bahwa kita itu bersedia mengikuti PPG tahun 2019 tahap 2. Di sini keterangannya ya, yang paling perlu diperhatikan adalah calon mahasiswa yang tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan dianggap konfirmasi bahwa tidak bersedia. Jadi kalaupun tidak mengisi nggak masalah, nggak apa-apa, tetapi nanti sama saja dengan tidak bersedia, dan dapat mengikuti penetapan peserta PPG dalam jabatan pada angkatan berikutnya. Nanti bisa kalau misalkan kuotanya masih ada atau ada yang mengundurkan diri, ini bisa masuk. Terutama jika peserta memiliki kondisi khusus seperti hamil, pasca melahirkan, atau sakit parah. Jika berniat untuk konfirmasi bahwa bersedia, maka sebaiknya dipersiapkan nomor induk mahasiswa. Jadi NIM ya, NIM kita atau nomor induk mahasiswa pada saat kita dulu kuliah ya, itu silakan disiapkan supaya nanti pengisiannya bisa lancar ya. Dengan menyatakan bersedia, maka calon mahasiswa siap mengikuti ketentuan selama PPG dalam jabatan angkatan kedua sesuai dengan jadwal dan siap menanggung biaya hidup. Jadi nanti untuk biayanya itu walaupun gratis, itu gratis cuma biaya pendidikan. Tapi kalau biaya transportasi, biaya konsumsi atau mungkin kesehariannya itu nanti ditanggung sendiri. Pemerintah hanya menanggung biaya pendidikan. Nah, pendidikan saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk login di sini silakan masukkan nomor peserta UKG dan passwordnya. Silakan yang biasa kita masukkan di
SIM PKB ya, yang di sini. Nah, di sini nanti guru pembelajar itu kan ada nomor UKG ini, nomor UKG dan passwordnya. Itu yang kita masukkan ke sini. Ya. Jadi silakan masukkan nomor UKG dan passwordnya di sini. Silakan nomor peserta UKG-nya seperti ini, passwordnya apa, terus baru klik login. Nah, pastikan nomor peserta UKG dan passwordnya sudah benar. Nah, kalau sudah login, maka di sini akan dibawa ke halaman kesediaan ya, konfirmasi kesediaan ya, seperti ini halamannya. Di bagian sebelah kanan nanti ada keterangan berikut konfirmasi yang sudah Anda kerjakan. Apakah di sini sudah tuntas atau belum, apakah sudah cetak atau belum, nanti ada keterangannya di sini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan konfirmasi nanti keterangannya adalah sudah tuntas ataupun sudah cetak. Tapi kalau yang seperti ini namanya belum tuntas atau belum cetak, berarti belum melaksanakan konfirmasi. Nah, untuk melaksanakan konfirmasi silakan klik tombol konfirmasi yang warnanya biru nomor 2 di atas sebelah kanan ya. Itu silakan diklik saja. Ini saya klik. Terus nanti setelah konfirmasi nanti dihadapkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus kita jawab apakah bersedia atau tidak. Ya, langsung saja saya klik konfirmasi. Nah, kalau sudah klik konfirmasi nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Silakan dijawab sesuai dengan kesediaan Anda. Apakah Anda bersedia melanjutkan program PPG dalam sebutan tahun 2019? Nah, apakah Anda bersedia? Nah, di sini nanti konsekuensinya adalah kita harus mengeluarkan biaya untuk kita PPG di kota atau LPTK yang kita tempati, karena mungkin jauh atau butuh penginapan, butuh biaya hidup, butuh makan, dan seterusnya. Apakah kita bersedia? Kalau bersedia berarti iya bersedia. Kalau tidak bersedia berarti nanti kembali ke halaman awal lagi ya. Oke, kalau sudah klik bersedia saja karena kita akan melaksanakan PPG. Lalu berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apabila selama mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Anda terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan lainnya, apakah Anda bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Nah, ini berarti harus sesuai dengan peraturannya, jangan sampai lalai, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa ya. Apapun yang diperintahkan atau diberikan aturan di PPG, pelaksanaan PPG, itu harus kita ikuti dengan benar dan sesuai ya, jangan sampai nanti ada yang salah. Nah, kalau misalkan bersedia, silakan klik saja bersedia. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi, apabila selama mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Anda terbukti menggunakan bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah Anda bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan dalam jabatan ke kas negara? Nah, kalau yang ini, kalau ini kan PPG-nya dibiayai, jadi pelaksanaan kuliahnya, pelaksanaan workshopnya itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, nanti untuk jika nanti kita melaksanakan pelanggaran, apakah kita bisa atau bersedia mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk PPG kita dikembalikan? Nah, kalau misalkan bersedia ya, resikonya nanti berarti kita harus sesuai dengan perintahnya, aturannya. Kalau tidak, maka otomatis kita disuruh untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PPG kita ya. Jadi ya kayaknya kita tidak mau untuk mengembalikannya, otomatis kita harus bersedia. Nah, kalau bersedia, klik tombol bersedia yang ini ya. Kalau sudah, di pertanyaan berikutnya, apabila selama mengikuti kegiatan program PPG dalam jabatan, Anda tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum program PPG dalam jabatan berakhir, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah Anda bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan PPG dalam jabatan ke kas negara? Nah, di sini berarti pas proses pelaksanaan PPG itu kan nanti jaraknya atau waktunya itu kan tidak sebentar, bisa sampai kalau 2019 ini bisa sampai 2 sampai 3 bulan di kampus atau LPTK. Apakah kita bersedia untuk mengikuti selama itu? Nah, nanti kalau misalkan di tengah-tengah kok ada alasan atau mungkin ada kondisi yang tidak memungkinkan dan kita harus berhenti di tengah-tengah, nah di sini nanti harus mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan PPG-nya. Tapi kalau misalkan alasannya dapat dipertanggungjawabkan dan nanti bisa menunjukkan bukti-buktinya, maka kita tidak perlu atau tidak usah mengembalikan biayanya. Asalkan aturannya atau alasannya sudah
sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bersedia silakan klik tombol bersedia saja. Terus berikutnya, jika pada akhir program PPG dalam jabatan masih belum dinyatakan lulus, bersediakah Anda menyelesaikan pendidikan program PPG dalam jabatan dengan biaya sendiri? Nah, ini sesuai dengan peraturan bahwa misalkan nanti di pelaksanaan PPG, kita di ujiannya atau di pelaksanaan prakteknya kita tidak lulus atau belum lulus, maka untuk mengulangnya akan dikenakan biaya yang dibebankan oleh LPTK ke mahasiswa PPG. Jadi kita akan membayar lagi untuk ujian ulang. Jadi kalau misalkan ada tes atau ujian atau kegiatan yang tidak selesai atau tidak lulus, maka kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk melaksanakan ujian ulang tadi. Nah, apakah bersedia? Nah, kalau bersedia silakan klik tombol ya bersedia saja. Nah, terus yang terakhir adalah mengisi alamat rumah, nomor HP, NIM. Nah, nomor NIM ini adalah nomor induk mahasiswa ya. Pada saat kita melaksanakan kuliah dulu atau pas lagi kuliah ya, itu nanti nomor induknya silakan ditulis di bagian kolom nomor induk mahasiswa. Silakan ditulis saja. Terus alamat rumah disesuaikan dengan KTP, nomor handphone berarti nomor yang aktif dan jangan sampai nanti berubah-ubah ya. Ini harus sesuai. Terus nama perguruan tinggi S1. Jadi dulu pas kita melaksanakan kuliah atau kuliahnya kita di mana itu ditulis saja. Terus di bawah ada tercatat di AP4G adalah seperti ini ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai berarti ya nanti dicek tidak pas sehingga nanti bisa saja kita digugurkan ya. Nah, kalau misalkan sudah diketik semuanya mulai dari alamat, nomor handphone, NIM dan nomor perguruan tinggi, maka selanjutnya adalah kirim. Kirim kesediaan kita untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2019. Nah, setelah klik tombol kirim, maka selanjutnya adalah mencetak fakta integritas. Nah, fakta integritas ini nanti mungkin akan dibawa ya pada saat pelaksanaan PPG ini. Dan kemudian dokumen A1 A1 nanti akan dicetak pada saat tanggal yang sudah ditentukan. Nah, silakan. Yang penting kita sudah mengisi kesediaannya dulu. Kalau sudah mengisi kesediaan, maka otomatis kita akan dicatat sebagai peserta di LPTK yang kita tempati itu. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan sendiri, login ke akun Sergurnya, terus melaksanakan kesediaan dan nanti semoga nanti bisa masuk ke PPG di tahap pertama ini dengan lancar ya, nggak ada halangan, lancar dan nanti mendapatkan nilai yang maksimal dan langsung lulus 100% tidak ada yang ulang. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silakan bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi selalu video terbaru dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai nanti ketemu di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.